asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Ya, untuk hari ini Jumat 12 Mei 2023. Saya Putih Sasti yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Gerakan Nasional Literasi Digital 2023 ya pastinya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom dengan format bagi para pelajar. Ini nama terakhir diikuti 4 digit terakhir NIS dan spasi nama sekolah. Selanjutnya untuk kepada guru ya, nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia, dan pastinya menonaktifkan mode suara. Ya, pada Makin Cakap Digital 2023, untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, kali ini dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Nanti akan ada dompet digital atau e-wallet bagi 10 penanya ya terpilih. Jadi buat para peserta, berlomba-lomba untuk bertanya, karena nanti akan dipilih nih 10 orang penanya dari peserta yang beruntung akan mendapatkan dompet digital. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sekarang saya ingin mengajak untuk para peserta sekalian menempati posisi sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan kedua dari keynote speech kita. Langsung saja saya panggilkan kepada Bapak Faisal. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara aman, terdengar? Mohon maaf. Jelas Pak. Jelas. Ya. Oke. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faisal Amaludin dari SMA Negeri 1 Cilograng. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, bisa berpartisipasi, bisa belajar bersama hari ini di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya untuk saya akan memaparkan tentang apa itu cyberbullying. Kemudian untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Cilograng, selamat belajar, selamat menyaksikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa bersikap yang positif, bisa berbuat baik di media sosial, dan tidak menyebarkan hal-hal yang negatif, dan bagaimana cara menjaga keamanan di media sosial masing-masing, kemudian bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga tingkah laku kita di media sosial. Berikut akan saya share screen. Ini. Ya, bijak, cerdas, berinternet, etis bermedia digital. Oke, baik. Mohon maaf, ini lagi loading. Oke, Pak Faisal, apa mau Baik. dibantu di-share dari studio, Pak? Boleh, Mbak. Oh, oke, baik. Ya. Boleh dibantu ya Kakak Admin untuk slide Soalnya dari di sini, Bapak Faisal. Ya, mohon maaf. ditunggu sebentar ya Pak ya. Ya, jaringan. Ya, silakan Pak. Baik. Oke, perkenalkan, di awal sudah saya sebutkan, nama saya Faisal Amaludin, pendidik dan sekaligus guru BK di SMA Negeri 1 Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan SMA Negeri 1 Cilograng ini perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, ya, Provinsi Banten. Jadi paling selatan di Provinsi Banten. Kemudian saya juga CGP di Angkatan 8 Kabupaten Lebak, dan hari ini sebenarnya ada kegiatan guru penggerak di Rangkas, dan tadi pagi saya dalam perjalanan, mohon maaf untuk panitia. Kemudian selanjutnya next. Nah, apa itu cyberbullying? Nah, cyberbullying itu kan perundungan dunia maya, ya. Perundungan atau penindasan yang dilakukan di dunia maya, di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Nah, perbuatan cyberbullying adalah mengirim, memposting, maupun membagikan berbagai konten negatif, berbahaya, maupun palsu mengenai informasi pribadi orang lain. Akibat dari perbuatan ini adalah
timbulnya rasa malu maupun penghinaan kepada seseorang yang informasinya disebarkan, Nah, di awal saya sudah menjelaskan kita harus tidak tidak berbuat negatif ya, tidak membuat konten yang palsu, tidak ya intinya tidak membuat hal-hal yang negatif di media sosial, karena itu akan menimbulkan rasa malu ya, akan seseorang itu yang membacanya mungkin ya akan merasa dia seperti adanya penghinaan seperti itu ya. Mohon untuk para siswa untuk tidak melakukan seperti ini ya. Kita gunakan media sosial kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang tidak menyakiti orang lain ya, dalam berbagai hal media sosial ya, entah itu Facebook, Instagram, di WhatsApp, ketika chatting atau ketika bermain game seperti itu dan sebagainya. Jadi saya harap tidak melakukan hal-hal untuk cyberbullying ini. Selanjutnya, bagaimana dampaknya? Nah, secara mental itu akan merasa kesal, ya, malu, bodoh, bahkan marah. Kemudian secara emosional itu merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Secara fisik itu lelah, ya, kurang tidur atau mengalami segala gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Jadi dampaknya ini banyak ya, cyberbullying ini. Jadi mohon untuk dihindari ya, karena dampaknya itu sangat fatal seperti itu. Ya, next. Kemudian jenis cyberbullying itu ada doxing ya. Jenis cyberbullying yang pertama adalah doxing, yaitu menyebarkan informasi pribadi mengenai seseorang secara online. Nah, ini artinya menyebarkan aib ya, menyebarkan aib orang lain, entah itu dari Facebook, Instagram, atau dari status WhatsApp. Itu jangan sampai kita melakukan itu ya, karena itu akan berdampak ya, berdampak kepada yang seseorang tersebut, sehingga seorang itu akan merasa malu, akan merasa emosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu pelecehan. Ya, tindakan memposting pesan yang menyakitkan, mengancam atau mengintimidasi secara online, atau mengirimnya secara langsung ke korban ya, ke orang lain. Biasanya tindakan ini dimaksudkan untuk melukai orang itu atau korban. Nah, ini jangan sampai kita melakukan ini ya. Saya mewanti-wanti kepada, khususnya kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Cilogerang untuk tidak melakukan jenis-jenis cyberbullying yang ada di slide ini ya. Yang ketiga, ini peniruan identitas, ya. Meniru identitas seseorang dengan membuat akun palsu maupun mendapatkan akses ke akun media sosial seseorang. Nah, ini artinya seperti membajak. Kita jangan sampai membajak media sosial orang lain seperti Facebook, Instagram, ya, atau WhatsApp yang sering kita gunakan ya, media sosial ini yang sangat populer. 3 media sosial ini jangan sampai kita membajak punya orang lain dan memberi atau membuat status-status yang senonoh ya, yang yang menjatuhkan dan menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas orang lain. Itu sangat tidak boleh. Ya, yang keempat itu cyber stalking. Nah, ini tindakan melacak atau memantau aktivitas seseorang secara online di dunia maya menggunakan internet. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk
membuntuti atau mengganggu seseorang. Nah, ini juga sama, jangan sampai kita melakukan cyberbullying jenis seperti. Jadi ada 4 jenis ya. Mohon khususnya untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Cilogerang untuk tidak melakukan cyberbullying jenis yang doxing maupun pelecehan, peniruan identitas ataupun cyberstalking. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Nah, ini kita sebagai Dewan Guru, nah ini ada langkahnya bagaimana cara mengatasinya, itu memberitahu orang lain, misalnya orang dewasa yang kita percaya, bisa guru maupun orang tua untuk membantu kita. Nah ini, jadi kalau ada orang yang berbuat cyberbullying, segera laporkan kepada orang dewasa, yang kalau di sekolah itu kepada guru, ya silakan laporkan, nanti guru atau orang tua itu akan menindaklanjuti, ya akan melakukan sesuatu kepada orang yang melakukan cyberbullying tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu menjauh dari berbagai gadget yang kita punya, mulai dari komputer hingga smartphone. Kemudian langkah ketiga, tidak menanggapi atau membalas cyberbullying. Yang didapatkan juga bisa jadi cara lain untuk mengatasi hal ini. Jadi yang ketiga ini, ketika ada status yang melecehkan misalkan ya, atau menjelek-jelekkan orang lain, kita jangan sampai ikut-ikutan gitu ya. Kadangkala kita ada teman yang misalnya menjelek-jelekan teman orang lain, itu kita malah ikut-ikutan ya, malah mengompori atau menjadi keruh ya suasananya, sehingga si korban ini maka akan menjadi semakin malu. Itu jangan sampai kita menanggapinya ya. Jadi langkah yang ketiga itu jangan ditanggapi gitu ya. Kemudian langkah yang keempat itu menyimpan bukti tindakan cyberbullying yang mereka lakukan, kemudian melaporkannya ke orang lain. Nah ini sebagai langkah untuk membuktikan ya bahwa seseorang itu ternyata telah melakukan cyberbullying. Kemudian dilaporkan kepada langkah yang pertama tadi ya, memberitahukan kepada orang lain yang misalnya orang dewasa yang kita percaya gitu. Laporkan kepada guru, kepada orang tua, sehingga nanti bisa diatasi. Kemudian next. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya setelah menyaksikan, setelah belajar tentang literasi digital ya, tentang cyberbullying yang akan dipaparkan oleh nanti narasumber itu, tentang bagaimana kita berbudaya di media sosial, tentang pengamanan dan sebagainya, itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari tingkah laku yang tadi ya, cyberbullying ini ya, tingkah laku yang menjatuhkan orang lain, yang menyakiti orang lain dan sebagainya. Jadi Bapak harap khususnya untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Cilogerang ini, jangan lagi kita berbuat hal-hal yang negatif ya, entah itu men-share link yang hoax ya, yang palsu, men-share video-video yang senonoh misalkan, men-share atau membuat status-status yang menyakiti orang lain atau yang menjatuhkan orang lain dan sebagainya, hal yang negatif. Jadi setelah kalian menyaksikan materi hari ini, Bapak harap di media sosialnya nanti gunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas pendahuluannya untuk hari ini ya.
pada murid-murid dan juga para peserta netizen asik Indonesia. Oke, itu dia. Jadi kita sudah tahu ya kira-kira apa itu cyberbullying dengan bahayanya dan jangan sampai menyentuh ranah bullying gitu, mau di cyber, mau di digital ataupun di dunia nyata ya. Nah, sebelum kita mulai, saya punya satu video dulu. Di sini akan ada video dengan jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Ini dia videonya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia keempat jurus agar kita makin cakap digital. Nah, pada kesempatan ini di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas 3 aspek dari literasi digital. Akan ada kecakapan, terus ada keamanan digital, dan yang terakhir kita akan tahu dari aspek budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, ya, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ini akan menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu, informasi tentang literasi digital. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja pembicara kita untuk pagi hari ini. Ya, di aspek pertama sudah ada Bapak Tuahta, lalu untuk keamanan digital sudah ada Bapak Aldiar, dan budaya digital nanti akan ada Ibu Gina, ya. Itu dia ketiga narasumber kita. Dan saya ingatkan juga buat para peserta, jangan lupa untuk mengisi atau melengkapi link registrasinya, ya. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik, nanti akan dikirimkan ke masing-masing email para peserta. Boleh dicek aja nanti di kolom chat, sudah ada linknya yang di-share oleh admin, tinggal diisi aja teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga dari aspek pertama sampai ketiga, boleh langsung ikut bertanya di kolom chat, ya, tulis pertanyaannya kepada siapa pertanyaan diajukan. Siapa tahu nanti akan terpilih untuk menjadi 10 orang pemenang mendapatkan e-wallet. Langsung saja kita menuju ke inti dari acara untuk hari ini. Saya akan panggilkan pembicara pertama ya, seputaran kecakapan digital. Oke, kepada Bapak Tuahta, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putih. Oke, sudah siap ya Pak ya? Sudah dong. Baik, silakan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman di sini. Salam sehat semuanya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, kali ini kita membahas tentang cakap bermedia digital. Tadi sudah dijelaskan tentang cyberbullying ya. Tentunya cyberbullying ini harus didukung dengan cakap bermedia digital. Oke,
Perkenalkan, nama saya Tuata Hasiolan, biasa dipanggil Olan. Saya di sini sebagai ada dari instruktur edukasi for ID dan sebagai relawan TIK juga. Nah, tentunya cakap bermedia digital ini dia adalah pengetahuan serta kecakapan kita sebagai pengguna untuk memanfaatkan media digital kita. Jadi seperti alat komunikasi dan jaringan internet ya. Tentunya kita kan punya gadget masing-masing. Nah, dari gadget itu apakah kita sudah cakap atau enggak gitu. Karena dengannya kita cakap bermedia digital dari gadget kita dan pemanfaatan internet, maka kita juga bisa terhindar dari cyberbullying. Nah, tentunya kita sebagai individu ya yang cakap bermedia digital, kita tentu harus mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak kita dalam landscape digital itu biar makin baik ya. Tentunya mulai dari mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, media sosial, serta dompet digital dan logo pasar dan transaksi digital. Nah, disinilah kita harus benar-benar cakap dalam bermedia digital karena banyak sekali fitur-fitur dan platform yang bisa kita gunakan yang tentunya kita juga harus paham betul dengan apa yang disediakan gitu. Nah, tentunya dari cakap bermedia digital itu kita harus paham dulu tentang software, brandware, dan hardware. Apa sih itu? Nah, software itu dia seperangkat instruksi atau data ya, atau disebut dengan program ya, untuk mengoperasikan beberapa aplikasi dengan tugas-tugas tertentu. Nah, tentunya kita sudah gunakan ya, salah satu contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan sekarang, yaitu aplikasi Zoom. Nah, brandware ini adalah orang yang menggunakan dan memakai dan mengoperasikannya, gitu. Lalu ada hardware. Hardware ini adalah perangkatnya, tentunya yang kayak teman-teman sekarang lihat ya di kelas lagi nobar pakai proyektor, yaitu adalah hardware-nya ya, gitu. Nah, tentunya dengan kecanggihan komputer nggak akan bisa optimal tanpa ada manusia di belakangnya. Tentunya kita sebagai brandware di sini kita gunakan gadget, kita gunakan softwarenya, aplikasinya, dan hardware. Kalau kita nggak cakap, berarti penggunaannya juga nggak akan optimal gitu. Jadi ini akan mendukung kita dari perangkat-perangkat tersebut terhindar dari cyberbullying ya. Nah, pertama adalah mesin pencarian. Nah, tentunya kita ada sekali banyak cyberbullying yang hadir di media sosial. Kita belum tahu itu ada hoax atau bukan, atau kita mau mencari tahu informasinya lebih detail gitu. Nah, dalam fitur mesin pencarian ini kita bisa mendefinisikan dari mesin pencarian itu apa aja sih gitu, proses kerja pencarian informasi itu seperti apa, cara menggunakannya, terus kebutuhan untuk kita mencari informasi itu untuk diri kita dari akademik ya, terus kita mencari apa sih yang jadi isu yang saat ini yang mengganggu, terus habis itu kita bisa bener nggak sih isu tersebut. Tuh, tentunya di mesin pencarian ini banyak sekali ya. Itu untuk mesin pencarian sendiri itu ada banyak ya jenisnya. Yang pada umumnya kalau kita gunakan adalah Google ya gitu. Tetapi di negara lain punya banyak sekali mesin pencarian yang digunakan sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing gitu. Jadi banyak pilihan mesin pencarian. Nah, proses kerja mesin pencarian itu ada 3 tahap utama ya. Jadi dia melakukan crawling ya. Crawling itu tahapan ketika sebuah mesin pencarian itu menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode dalam setiap URL halaman yang ditemukan. Jadi dia melakukan crawling dulu, mencari dari kata kunci yang kita inginkan, lalu dia indeks, dia proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses crawling. Jadi setelah kita mencari menggunakan kata kunci, dia lalu menyimpan kata kunci tersebut, lalu dia akan meranking. Jadi dari hasil pencarian tersebut paling atas itu yang mana. Makanya kalau kita cari informasi tentang literasi digital, maka nanti isi dari konten atau website atau informasi yang ada tentang literasi digital itu yang paling banyak dikunjungi, biasanya paling nomor 1. Jadi proses tahapan pencarian informasi seperti itu. Nah,
Lalu kita punya ada fiturnya ya. Jadi dari mesin pencarian itu kita punya fitur yang dimana kita bisa manfaatkan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi saat kita mau mencari tentang literasi digital, terus kita atau tentang cyberbullying ya, kita mau nyari videonya aja gitu, maka kita bisa klik video di sini, maka kita akan terukur ya, jadi mencarinya terukur gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu dari hasil mesin pencarian tersebut, kalau misalkan kita mendapatkan informasi-informasi yang nggak baik ya, yang negatif, maka kita bisa sebenarnya kita bisa melakukan pemblokiran ya. Jadi kita adukan ke trustpositifkominfo.go.id, maka nanti informasi-informasi yang negatif itu bisa di take down gitu. Jadi semua difasilitasi ya gitu. Nah, dari aplikasi percakapan tersebut dari hasil mesin pencarian tersebut, tentunya kita kebiasaan menggunakan aplikasi percakapan ya. Nah, di sini tentunya aplikasi percakapan itu membekali kita juga untuk berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Jadi aplikasi percakapan ini dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya ya. Ya banyak sekali ya dari aplikasi percakapan, kalau kompetensi apa aja sih yang harus kita miliki saat kita mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, atau mengevaluasi dan mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi dan berkolaborasi. Nah, di media sosial ini tentunya ada banyak hal yang kita dapat ya, dari kemudahan di mana kita bisa menyampaikan informasi itu cara cepat, ringkas, user friendly dan padat. Lalu interaksinya juga kita bisa lebih intens ya. Terus secara global jangkauannya luas ya, enggak jadi terkendali dan terukur gitu, daripada kita menggunakan media konvensional. Tentunya ini sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat saat kita cakap menggunakan aplikasi media sosial. Nah, ada tips dasar menggunakan aplikasi, kita bisa harus kenali, update, dan manfaatkan fiturnya. Karena kalau kita nggak kenal dengan aplikasi yang kita gunakan, itu bisa aja salah kita menggunakannya. Lalu kalau kita nggak update aplikasi percakapan kita yang kita gunakan, mungkin nanti ada permasalahan seperti ada bug-nya di sana, jadi error dan lain-lain. Terus kita juga harus memanfaatkan fiturnya karena kita bisa mengendalikan informasi itu supaya tidak tidak salah gitu, karena banyak sekali kayak misalkan dari aplikasi WhatsApp aja ada broadcast, ternyata kita bisa broadcast lagi ke orang lain. Nah itu berarti kita nggak paham betul menggunakan aplikasi percakapannya. Nah lalu ada verifikasi informasi pada sumber yang valid. Jadi kalau ada informasi yang tidak valid, kita bisa banget cek di Mavindo ya, kita cek di Mavindo, terus kita bisa cek fakta, jadi supaya informasi yang ada yang kita dapat itu bisa kita laporkan ya, atau kita bisa cari kebenarannya gitu. Maka di situ kita cakap menggunakan media digital kita. Lalu di sini ada fitur cek fakta juga, apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, jadi cakap bermedia digital itu juga adalah namanya dompet digital, kopasar, dan transaksi. Nah, kita di sini mengenal dompet digital, transaksinya bagaimana, terus biar aman tuh seperti apa. Nah, kita kenali, tentukan, lalu kita prioritaskan. Jadi menggunakan dompet digital ini juga nggak sembarangan gitu ya. Jadi kita harus kenali karakternya. Gitu. Langkah mendasarnya supaya kita nggak keliru saat bertransaksi di Lokapasar ya, tentunya kita bisa temukan produk yang kita inginkan, terus pilih produk yang diinginkan hasil dari pencarian. Jika ingin membuat penawaran, kita tinggal membuat penawarannya saja, terus kita klik icon pembelian, icon keranjang pembeliannya ya, terus habis itu kita bisa gunakan voucher dan bonus-bonus lainnya gitu. Lalu kita bisa check out dan pilih metode pembayaran. Nah, ini sebenarnya
hal yang basic yang harus kita ketahui ya, karena ada beberapa kasus kejadian melakukan pembelian barang tanpa tahu sistem seperti COD yang akhirnya merugikan penyedia barang, terus pengirim barang, terus si konsumen gitu. Jadi tidak memahami betul dengan konsep fitur COD yang akhirnya barangnya dibuka karena nggak sesuai, akhirnya dikembalikan lagi. Nah itu kan merugikan banyak orang ya jadinya. Nah jadi itu adalah hal yang sangat basic sekali untuk kita tahu cakap bertransaksi dalam loka pasar itu seperti apa gitu. Nah tentunya saat kita cakap ya, kita udah paham betul tadi dari penggunaan software, hardware, terus kita paham dengan cara kalau misalkan memanfaatkan mesin pencarian, lalu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam mesin pencarian, lalu tentunya dalam cakap bermedia digital itu juga harus didukung dengan keterampilan hard skill dan soft skill ya. Ya tentu ini yang bisa berkembang untuk mencari pekerjaan nanti buat teman-teman atau biar punya portofolio yang baik ya. Nah tentunya di era digital sekarang ya, di generasi milenial atau generasi Z ya generasi X ya gitu. Bonus demografi ini peluang besar untuk anak muda. Nah tentunya kita banyak sekali peluang-peluang di era digital ini, dari content writer, developer, UI UX sampai videographer. Nah di peluang ini bonus demografi ini tentunya banyak pekerjaan yang kita nggak harus kerja onsite ya, jadi bisa dilakukan secara freelance gitu. Jadi bisa mengakses website-website kayak Freelancer Indonesia, 1000 Lancer, ada project sampai Saperproof gitu. Jadi banyak sekali platform-platform yang bisa menyediakan pekerjaan yang bisa kita raih di sana gitu. Nah karena semakin kita cakap bermedia digital, maka kita semakin tahu banyak informasi, fitur-fitur yang kita gunakan dari media digital tersebut. Mulai dari awal ya, dari kita mengenal perangkat, kita mengenal informasi itu mencarinya seperti apa, sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan dari sana gitu. Nah tentunya harus dibekali ya dari cakap media digital itu saat kita bisa mengakses sebagai freelancer tadi ya, kita kenali dulu diri kita dari minat ya, kita minatnya apa, terus kita bisa lihat prospek ke masa depan itu seperti apa, lalu kita bisa cari referensinya dari internet, dari video-video tutorial, memberikan tips dan trik agar kita bisa paham betul dengan apa minat kita, lalu kita bisa mengikuti webinar. Nah contohnya kayak hal seperti ini sekarang, kita literasi digital, di mana teman-teman di sini bisa tahu informasi yang baru tentang dunia digital ya, yang tentunya akan bermanfaat di kemudian harinya gitu. Nah ada caranya juga meningkatkan hard skill ya, jadi kita harus praktik secara teratur, minta kritik dan sarannya itu bukan untuk menjatuhkan kita ya, tapi kritik dan saran itu untuk membangun kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Lalu ikuti kursus online, dan ada yang namanya soft skill. Ini nggak kalah penting dengan hard skill tadi. Nah soft skill ini melekat kepada kita ya, mulai dari manajemen waktu, kita mengatur waktu kita sebaik mungkin saat kita belajar, saat kita bekerja atau membantu di rumah. Lalu soft skill yang kedua itu jiwa kepemimpinan dan komunikasi, di mana sekarang eranya kita bisa dapat kesempatan untuk memimpin, dan kita juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan. Nah di era sekarang juga, di mana bekerja itu harus kerja tim ya, jadi terbiasa membantu. Jadi kita juga harus terbiasa membantu dan membagi pekerjaan untuk mengembangkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, karena ini adalah hal yang penting juga, kerja tim. Karena di era digital sekarang, cakap bermedia digital itu juga harus juga cakap bekerja dalam tim gitu. Nah, saya senang nih berbagi dengan teman-teman di sini supaya ilmunya bermanfaat ya. Apa yang di-share, kalau adik
teman-teman di sini mau lebih tahu tentang cakap bermedia digital, bisa unduh di Literasi Digital dan follow IG Seberkreasi karena banyak sekali informasi yang bagus di sana yang bisa kita dapat. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang kembali Bapak Olan. Terima kasih atas pemaparannya seputaran cakap bermedia digital ya. Jadi kita udah tahu nih sekarang kira-kira bagaimana caranya agar bisa lebih menguasai lagi gitu dunia digital ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Olan. Buat para peserta yang ada pertanyaan, bisa langsung menuju ke kolom chat pertanyaan ya. Tulis pertanyaan apa dan ditujukan kepada siapa. Tidak lupa juga untuk para peserta saya ingatkan untuk mengisi atau melengkapi link registrasi ya. Pokoknya ini tuh adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya begitu. Jadi langsung diisi saja dengan lengkap ya. Oke, sekarang kita menuju ke aspek selanjutnya, pilar selanjutnya dari ketiga aspek yang ada. Setelah tahu kecakapan, yang tadi tak kalah pentingnya adalah keamanan ya. Langsung saja saya panggilkan Bapak Aldiar yang akan memaparkan seputaran keamanan digital. Silakan Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, kita langsung aja ya ke pilar berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya adik-adik yang ada di webinar pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, saya langsung izin share screen. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa pada sesi kali ini saya akan membawakan materi dari pilar aman bermedia digital. Jadi adik-adik di sini semua sadar nggak sih di zaman sekarang tuh kita mau ngapain aja jadi lebih mudah ya. Saat ini teknologi itu benar-benar mempermudah dan relatif murah. Jadi ini yang akan melatar belakang ini kenapa kita harus semakin aware terhadap keamanan digital kita karena semuanya sudah serba mudah, serba praktis ya. Jadi sekarang jualan teman-teman bisa lewat online, cari jejaring, cari network juga bisa lewat media sosial, termasuk dalam proses belajar mengajar nih. Semuanya sudah ada fasilitas atau tools yang memudahkannya di daring ya atau di ranah online. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa kemudahan yang kita dapatkan itu akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah, kira-kira apa aja? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya kembali. Nama saya Aldiar, profesi saya adalah sebagai front-end engineer dan UI UX designer. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, instruktur pengajar edukasi 4ID, dan pandu digital Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira menurut adik-adik di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital dan mengetahui segala resiko dari ancamannya? Nah, jadi begini, seperti yang tercantum pada slide ini bahwa saat ini perkembangan teknologi secara global begitu masif. Terlihat dari munculnya tren-tren baru nih. Ada metaverse, ada blockchain, hingga artificial intelligence atau AI ya yang lagi ramai banget sekarang diperbicarakan. Ada misalnya ChatGPT ini yang paling familiar ya di telinga kita. Pasti adik-adik ini ada yang pernah mendengar dan pernah menggunakannya bahkan. Nah, selain itu pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna menurut data pada tahun 2022. Nah, pastinya angka ini terus meningkat apalagi sekarang sudah di tahun 2023. Nah, selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup yang serba digital. Bisa seperti yang tadi sudah sampaikan, belanja bisa lewat online, naik ojek bisa lewat online, bahkan kita sekarang mau konsultasi ke dokter pun sudah bisa menggunakan aplikasi online dan lain sebagainya, termasuk dalam proses belajar mengajar juga ya. Nah, sehingga membuat masyarakat semakin nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba online dan mudah tadi. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Maka dari itu kita memang harus paham betul nih sejak dini terhadap keamanan digital atau aset digital yang kita miliki. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Nah, jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman.
baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi yang kita miliki. Bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa kita nih adik-adik. Karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial itu berujung dengan mengancam keselamatan jiwa kita. Nah, sebagai contoh kasus ini ada gara-gara konten room tour rumahnya jadi kemalingan. Karena apa? Karena pada konten tersebut si pembuat konten pastinya menjelaskan tentang isi rumah atau di ruangannya ada apa aja, aksesnya lewat mana aja, sehingga oleh orang yang berniat jahat akan sangat berguna nih informasi tersebut. Nah, berikutnya ada contoh kasus lagi, baru kenalan di media sosial dengan orang yang sebenarnya asing, mungkin tergiur ya dengan ucapannya, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban human trafficking ya, atau pelecehan. Nah, kedua contoh ini semoga menjadi alarm nih buat adik-adik semua di sini, khususnya buat kalangan pelajar, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan konten digital atau berkomunikasi dengan orang yang asing ya, atau orang yang baru banget dikenal di media sosial. Jadi kalau ngomongin konten atau postingan, ini tentunya juga sangat relate dengan cyberbullying seperti yang sudah dibahas oleh Pak Faisal ya. Karena apa? Biasanya tindakan cyberbullying ini berawal dari apa yang kita posting. Jadi sebisa mungkin kita kalau mau posting sesuatu dipikirin dulu apakah postingan tersebut akan menimbulkan kegaduhan di ranah digital, apakah menyinggung suku, ras, atau golongan tertentu. Juga jangan ikut-ikutan nih di kolom komentar jika ada sebuah konten yang sedang sedang ramai menjadi pergunjingan para netizen. Jadi intinya adik-adik di sini posting yang penting, jangan yang penting posting supaya kita terhindar dari yang namanya cyberbullying. Nah, oleh karena itu penting buat adik-adik semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Ada 5 kompetensi di sini, namun kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya terbatas ya. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Nah, 3 poin penting yang pertama nih yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, yang pertama kita kalau berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus amankan dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, jadi adik-adik, pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware atau malicious software. Nah, malware ini perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam, bisa untuk mencuri informasi atau bisa juga untuk sekedar merusak perangkat kita atau mengganggu aktivitas kita di perangkat tersebut. Nah, jenis malware ini ada banyak ya, ada 5 di sini, ada worm, ada virus, ada Trojan horse, ransomware, hingga spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang saya sebutkan barusan? Nah, bedanya adalah cara kerja dan tujuannya. Misalnya virus, dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita. Sedangkan worm dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Nah, worm ini biasanya dia menduplikasi dirinya sebanyak mungkin untuk memberikan beban kinerja pada perangkat kita. Jadi kalau adik-adik di sini perangkatnya tiba-tiba lambat ya atau lemot, nah itu bisa jadi sudah ada wormnya tuh. Nah, kalau Trojan tujuannya beda lagi, dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan. Jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Nah, ini yang paling bahaya ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi nih, dari mana malware berasal dan bagaimana dia bisa tersebar. Nah, pada umumnya malware ini tersebar melalui beberapa cara. Di antaranya bisa melalui link, software bajakan, kemudian flash disk yang sudah terinfeksi, kemudian perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Nah, jadi dia pasti akan menularkannya kepada perangkat yang lain. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira bagaimana cara antisipasinya? Nah, cara antisipasinya yang pertama, adik-adik bisa menghindari klik sembarang link atau lampiran pada email. Kemudian hindari juga menggunakan software bajakan karena biasanya software bajakan banyak disusupi oleh malware. Selanjutnya juga adik-adik wajib menggunakan antivirus ya pada perangkat yang digunakannya. Nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan operating system yang digunakan, misal Windows. Kita bisa pakai Windows Defender, asalkan kita update secara berkala, dia pasti akan memiliki fungsi yang cukup optimal, cukup baik untuk menghalau malware. Nah, semoga sampai di sini adik-adik sudah mulai kebayang nih, oh ternyata selama ini saya suka klik sembarang link atau selama ini saya sering install software bajakan. Nah, itu mulai diubah tuh perilaku-perilaku seperti itu supaya kita tidak
terkena yang namanya malware. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan materinya, saya ada video yang durasinya kurang lebih 60 detik ya atau 1 menit, dan video ini akan berelasi atau berkaitan dengan apa yang akan dibahas selanjutnya. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita tonton dulu video ini. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Semoga setelah nonton video barusan kita semua di sini makin sadar nih akan pentingnya melindungi keamanan data pribadi kita. Terlebih data atau informasi yang sifatnya sensitif banget ya. Karena jika semua informasi tentang kita berhasil diketahui oleh orang yang nggak bertanggung jawab, orang itu bisa aja menyamar menjadi kita dan akhirnya data kita disalahgunakan. Bisa untuk memeras orang lain tuh. Lebih sering sih untuk memeras ya, jadi dia berpura-pura menjadi kita, ngaku-ngaku jadi kita, ntar tiba-tiba minta ditransferin uang, minta pulsa dan lain sebagainya. Itu udah bahaya banget. Oke, dan video tadi ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ancaman pada identitas digital. Nah, kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela atau tanpa sengaja ya disebarkan oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi kita. Dengan kita enggak menyebarkan secara luas nih informasi pribadi kita di media sosial, bukan berarti kita sudah harus merasa aman aja nih, bisa santai-santai aja bahwa kita sudah merasa aman karena kita tidak menyebarkan informasi pribadi kita. Karena di luar sana masih ada modus kejahatan nih untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Nah, dan kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan digital yang paling marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, ini pasti mungkin adik-adik ada yang pernah dengar atau pernah mengalami atau orang di sekeliling kita pernah mengalaminya. Nah, ini kejahatan ini biasanya disebut dengan istilah phishing. Nah, apa itu? Nah, jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif si calon korbannya dengan cara mengelabui. Nah, data yang menjadi sasaran itu biasanya data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga NIK. Kemudian data akun apapun biasanya diinjak jelas username dan passwordnya. Kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening hingga kode CVV atau CVC-nya. Nah, itu bahaya banget kalau udah tersebar. Nah, pelaku phishing ini biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu ya, ada yang menerima pesan singkat lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi. Nah, intinya kurir tersebut mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket. Padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable atau yang sangat bisa dieksekusi, yang berisikan malware tentunya. Ya, nyambung nih sama malware tadi. Nah, jika diinstal di perangkat kita, aplikasi tersebut tentunya bisa mencuri seluruh informasi yang ada di perangkat yang kita miliki tersebut. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini menyamar menjadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh si calon korbannya. Kalau belum apa-apa dia sudah mengaku sebagai penipu, ya tentunya si calon korbannya langsung kabur dong. Nah, jadi cara lainnya adalah dia menyamar menjadi pihak yang sering berinteraksi dengan masyarakat nih. Kira-kira apa? Yaitu tadi dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya dengan aktivitas transaksi digital, sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ya menyamar sebagai kurir, karena masyarakat kan sekarang sering banget ya interaksi sama kurir atau customer service bank. Nah, ini pada kasus lainnya biasanya juga mereka menyamar menjadi customer service bank nih, yang seperti yang sebelumnya saya sebut. Nah, mereka biasanya itu mantau
keluhan-keluhan di media sosial terhadap layanan sebuah bank. Jadi ketika ada celah, mereka akan langsung menggunakan akun palsu yang menyerupai akun bank tersebut untuk mengelabui calon korbannya. Jadi kalau contohnya nih seperti di screenshot tweet ini, pada slide ini, intinya kalau kita komplain lewat kanal Twitter atau media sosial lainnya, hati-hati nih adik-adik, biasanya ada yang nungguin atau memantau untuk mencari celah memanfaatkan situasi. Jadi saya juga sering mengalami kalau saya komplain ke suatu bank lewat Twitter contohnya, pasti nggak lama kemudian saya langsung di-mention oleh akun-akun yang menyerupai akun bank tersebut. Jadi dengan kalimat-kalimat yang menyerupai kalimat-kalimat standarnya customer service, kemudian dia meminta data pribadi kita. Nah itu adik-adik harus hati-hati banget tuh kalau di media sosial. Harus ditelusuri dulu akunnya apakah benar akun bank yang kita tuju. Nah, selain contoh tadi, ada banyak cara lain nih yang mereka biasanya gunakan. Nah, ini umum banget terjadi. Mungkin kita semua di sini pernah mengalaminya atau pernah mendengarnya. Karena saya pribadi juga cukup sering mengalaminya, tapi untungnya karena sudah tahu ciri-cirinya ya dan cara antisipasinya, jadi nggak perlu khawatir. Cara lainnya itu biasanya mereka lewat panggilan telepon atau SMS. Nah, modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang undian berhadiah. Nah, tapi ujung-ujungnya kita nanti diminta ke ATM terdekat. Terus ada juga yang modusnya kerabat atau keluarga kita tuh ditahan sama polisi. Nah, ini biasanya kita disuruh transfer uang jaminan supaya keluarga kita nggak ditahan. Nah, dan si pelaku nih biasanya memaksa kita nih untuk menebak nama dia. Kalau kita tanya ini siapa, dia nggak akan jawab dan bakal bilang, masa sih lupa sama suara saya, sombong banget nih sekarang mentang-mentang udah sukses atau mentang-mentang udah lebih mapan gitu. Nah, terus kita langsung tuh ngerasa nggak enak. Terus akhirnya kita nyebut nama karena berusaha mengenali suara. Nah, jadi misalnya kita sebut, oh ini si Rituan ya, oh ya udah dia bakal ngaku tuh sebagai si Rituan dengan asumsi bahwa benar kita punya keluarga atau teman yang namanya Rituan. Nah itu hati-hati tuh kalau ada modus seperti itu. Jadi kalau mereka maksa nyebut nama itu jangan mau, suruh dia aja sebut namanya sendiri. Nah kemudian modus berikutnya ada barang tertahan di imigrasi. Nah ini pelaku biasanya minta tebusan supaya barangnya segera dikirim, minta uang tambahannya. Nah, si pelaku tahu dari mana kalau kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Nah, biasanya dia mantau juga di akun media sosial kita atau di media sosial si ekspedisi yang banyak keluhan. Nah, jadi dia akan lihat keluhan orang-orang yang barangnya belum sampai dan dia kontak. Dan masih banyak lagi modus lainnya. Nah, cara berikutnya melalui alamat email atau DM di media sosial. Nah, modusnya biasanya mengaku dari pihak bank meminta pembaruan data karena data kita dianggap telah usang atau sudah expired. Nah, dikasih link dan ternyata link tersebut sudah disisipi oleh malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Modus berikutnya biasanya akun kita dinyatakan diretas, lalu disediakan link untuk kita login karena kita panik ya. Biasanya si korban langsung login untuk mengamankan akunnya. Ternyata itu akun login page-nya palsu. Dibuat oleh si pelaku untuk mengelabui korbannya supaya dia menyerahkan username dan passwordnya secara sukarela. Jadi kalau ada pesan-pesan seperti itu sebaiknya kita lebih teliti lagi baca isi pesan itu apa dan domainnya tuh ke arah mana. Nah, dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih adik-adik, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Karena mereka biasanya menggunakan pendekatan social engineering ya, dengan memainkan psikologi calon korbannya, kemudian memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan calon korban. Biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, yang pertama, isi percakapan atau pesannya itu bersifat mendesak untuk membuat kita segera melakukan tindakan. Seolah ini tuh urgent, harus segera banget dilakukan. Jadi emosional kita nih coba dimainkan di sini. Kalau kita orang yang panikan, biasanya rentan banget terperangkap. Nah, yang kedua, biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Nah, penyamaran ini jelas tujuannya agar lebih mudah dipercaya oleh si calon korbannya. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi, misalnya dari Bank BCA ya, tapi alamat emailnya bukan dari Bank BCA yang resmi. Nah, jadi adik-adik di sini kalau punya akun bank ya, rekening bank, adik-adik juga perlu tahu kanal resminya tuh apa aja, jadi supaya kita tidak terkecoh dengan alamat-alamat yang palsu. Nah, yang keempat biasanya terdapat link palsu nih. Gimana caranya kita tahu kalau itu link palsu? Nah, tinggal kita sorot aja linknya. Kalau yang yang tertera itu dengan yang dituju berbeda, atau ketika diakses domainnya dimirip-miripin sama domain resmi, misalnya klik BCA Co ID jadi klik BCA-nya pakai I besar L-nya, jadi mencoba mengelabui kita. Nah itu
kita perlu skip aja. Jadi kalau ada klik, misalnya kita mau mengunjungi website klik bc.co.id tapi jadi klik ABC atau klik BCAA, A-nya ditambahin 1, nah itu kita harus hati-hati. Jadi kalau kita mengklik, makanya tadi sebisa mungkin kita menghindari klik sembarang link, jadi kita harus cari tahu dulu link tersebut itu mengarah kemana, supaya kita tidak terkecoh ya. Jadi kalau ketemu hal-hal yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan, di skip aja. Makanya penting banget kita harus tahu kanal-kanal resmi yang bank yang kita gunakan yang mereka miliki. Nah, berikutnya ada sedikit tips nih dari saya, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua di sini supaya lebih aware lagi nih dan peduli terhadap keamanan digitalnya. Nah, tips yang pertama, gunakan password yang kuat. Nah, seperti apa password yang kuat itu? Kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misal tanggal lahir atau NIK dan lain sebagainya. Kemudian gunakan password yang berbeda di setiap akun, supaya apa? Kalau salah satu akun kita bocor, password akun yang lain akan aman gitu ya, nggak akan ikutan bocor. Tapi kalau sama semua, satu akun bocor, semuanya akan ikutan bocor. Nah, yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala supaya makin sulit ditebak. Nah, berikutnya ada pertanyaan, tapi kan bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Nah, ini benar banget, saya juga mengalaminya. Susah bikin password yang kuat dan mudah diingat itu. Nah, berikutnya saya kasih tips tambahan nih, tutorial membuat password yang kuat dan mudah diingat. Yang pertama, adik-adik bisa pikirkan satu kalimat yang mudah dihafal. Misal, di sini ada kalimat, aku ingin menjadi makin cakap digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada. Nah, itu hafal tuh kalimat tersebut. Yang kedua, ambil huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Seperti yang saya kasih warna merah di depannya itu berarti ada huruf A, I, M, M, C, D, A, S, A, D, M, A, B. Nah, berikutnya yang ketiga, ubah huruf vokal menjadi kapital. Nah, berarti di sini ada huruf A, I, A yang harus kita konversi menjadi huruf kapital. Nah, yang keempat, ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Berarti di sini ada huruf A yang bisa kita ganti jadi angka 4, huruf I yang bisa kita ganti jadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah jadi angka 5. Dan yang terakhir, tambahkan spesial karakter. Misal di sini tanda seru di depan, kemudian ada dan hash atau tanda pagar di belakang, seperti yang di bawah ini. Nah, lihat hasilnya nih adik-adik, gimana? Keren ya? Nah, ini pasti susah banget ditebaknya, termasuk sama diri kita sendiri. Nah, supaya kita nggak lupa, boleh dicatat nih di notes, tapi yang dicatat clue-nya aja, atau polanya ya, polanya harus kita hafal, terus kalimatnya harus kita hafal. Jadi itu boleh dicatat tuh kalau kalimatnya, tapi kalau password jadinya jangan dicatat, percuma aja, nanti kalau notes kita bocor, password kita juga bocor. Nah, ini boleh banget dicoba. Nah, kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya. Yang kedua, adik-adik wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya itu menyediakan fitur keamanan autentikasi 2 faktor ini. Apa sih itu? Jadi sederhananya kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Nah, jadi kalau adik-adik nggak merasa mau login ulang di perangkat lain atau tidak merasa reset password, tiba-tiba mendapatkan SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, nah itu bisa jadi early warning nih, peringatan pertama kita bahwa sedang ada yang berusaha membobol akun kita. Nah, itu udah jelas username dan passwordnya sudah bobol. Nah, dia tinggal butuh OTP aja nih. Segera ganti passwordnya kalau kita dapat kode OTP tanpa kita minta. Nah, tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial, misal nama ibu kandung, nomor KTP, nomor paspor, boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan klik sembarang link, karena kalau nggak tahu itu link apa dan sumber yang nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, skip aja. Yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Itu udah jelas, pasti niatnya buruk. Atau kita bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact, supaya tahu siapa sih yang menghubungi kita di nomor-nomor yang nggak dikenal ini. Biasanya udah ada reportnya tuh kalau penipu. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, pastikan adik-adik install aplikasi dari sumber yang resmi aja, misal dari Google Play Store dan Apple App Store untuk di handphone ya. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Oke, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Karena keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Dan yang terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa unduh modul aman bermedia digital di literasidigital.id untuk informasi lebih detailnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aldiar atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Sudah juga tipsnya dan apa saja yang harus dihindari nih kira-kira penipuan-penipuan digital yang bisa merugikan kita. Itu dia, jangan lupa ikut bertanya. Buat para peserta bisa langsung menuju kolom chat ya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk melengkapi link registrasi yang sudah diberikan oleh admin. Tinggal diklik saja di kolom chat dan diisi dengan lengkap ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke aspek selanjutnya. Ini merupakan aspek terakhir ya tentang budaya digital. Langsung saja saya panggilkan Ibu Gina. Halo Kak Putih, sehat Kak Putih? Sehat, alhamdulillah Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga siang hari ini semua pada semangat ya Kak Putih ya. Iya betul, sebelum ketemu sama weekend gitu ya di hari Jumat ini, biar semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Oke, silakan Ibu Gina. Siap Kak Putih. Nah, hari ini kita akan coba sharing terkait apa sih teman-teman di sini. Di sini saya akan coba berbicara terkait budaya digital. Tadi juga sempat di-sharing ya oleh Pak Faisal juga terkait apa sih cyberbullying, ada Bang Olan, ada Mas Aldi juga. Di sini juga udah sempat bercerita terkait apa sih budaya bermedia digital itu. Nah, sebelum memulainya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Desiana. Saya adalah pengurus relawan TIK dari Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah kreator gameboard Dolanan Yuk, yaitu gameboard terkait literasi digital, serta founder dari Goleti, yaitu gerakan online belanja komoditi, dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, di sini buat teman-teman nih yang ingin berkomunikasi dengan saya, teman-teman bisa melalui sosial media saya di @ginadesiana, atau bagi teman-teman nih yang penasaran nih relawan TIK itu apa sih gitu, kegiatannya apa saja sih, literasi apa sih yang biasa dilakukan oleh mereka, teman-teman juga bisa kepoin ya sosial media dari relawan TIK atau di websitenya relawan TIK. Nah, tadi sempat cerita nih terkait gameboard Dolanan Yuk, yaitu gameboard literasi digital. Nah, buat teman-teman di sini nih yang sukanya desain atau sukanya gambar, teman-teman juga bisa optimalkan ya hobinya gitu. Dengan cara apa sih? Dengan cara membuat karya-karya ya, misalnya, oh saya ingin cerita nih Kak Gina terkait hoax gitu, tapi dengan cara yang menarik. Nah, teman-teman juga bisa nih buat permainan-permainan yang ini bisa menjadi sarana untuk belajar teman-teman. Misalnya teman-teman di sini nih, karena di sini kayaknya biasanya hari Jumat ada kegiatan pramuka ya gitu. Biasanya kita dituntut untuk memunculkan apa sih bakat-bakat kita, apa sih karya-karya kita. Nah, teman-teman juga semoga ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Nah, hari ini mau cerita terkait apa sih? Yaitu terkait budaya bermedia digital. Nah, apa sih budaya bermedia digital itu? Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu ya, budaya bermedia digital itu apa sih? Budaya bermedia digital itu bagaimana kita sebagai individu memiliki kemampuan untuk membaca, membiasakan, atau membangun wawasan kebangsaan ya teman-teman, yaitu menimbulkan nilai-nilai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, bagaimana cara kita memiliki kompetensi terkait pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalau teman-teman pramuka di sini mungkin sudah tahu ya terkait apa sih Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadi pelaku nih digitalisasi kebudayaan. Tadi Kak Aldi dan Kak Olan sempat cerita ya, bagaimana teknologi bisa kita optimalkan untuk menjadi sarana bagaimana kita mendigitalisasi kebudayaan ini. Dan yang pastinya kita harus mencintai ya produk-produk dalam negeri dan mengetahui akan hak-hak digital. Nah, apa sih yang menjadi ruang lingkup budaya bermedia digital itu sendiri? Di sini teman-teman, budaya digital, budaya Pancasila, kemudian bagaimana cara kita mendigitalisasi budaya, kemudian kita mencintai produk dalam negeri dan mengetahui tentang hak-hak digital. Nah, kali ini kita akan coba membahas lebih dalam lagi terkait hak-hak digital. Nah, hak-hak digital itu apa sih Kak Gina? Hak-hak digital itu hak untuk kita sebagai warga digital untuk melakukan aktivitas kita di ruang digital. Bagaimana cara kita membuat, menyebar, mengakses, atau bagaimana cara kita menerima segala informasi di ruang digital ini. Nah, hak digital itu sendiri memiliki 3 hal utama ya teman-teman. Pertama terkait bagaimana cara kita mengakses informasi. Kita memiliki hak untuk mengakses informasi. Tadi Kak Olan sempat cerita bagaimana sih kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudah saat ini gitu. Dengan adanya banyak sekali pencarian yang misalnya seperti Google atau lainnya yang bisa kita optimalkan untuk dapat mengakses informasi ya teman-teman. Dan kita juga memiliki hak untuk berekspresi. Nah ini nih yang jadi catatan, kadang saat kita memiliki hak untuk berekspresi, kadang kita kebablasan nih berekspresinya, kadang kita suka berkomentar semaunya, memposting apa saja, sedangkan di situ kita memiliki hak untuk rasa aman ya. Nah, caranya untuk aman itu seperti apa sih? Tadi Kak Aldi sempat cerita ya gitu. Kita boleh posting apa saja, tapi perhatikan juga ya keamanannya. Bagaimana cara kita memposting yang baik gitu. Misalnya kalau misalnya pakai seragam nih teman-teman, upayakan ya logo sekolahnya tidak muncul. Karena apa? Karena itu bisa menjadi peluang untuk para penjahat untuk mengetahui, oh ternyata misalnya Kak Gina ini sekolahnya di sini nih. Kita bisa pelajari pola mereka. Sekarang udah ada analis-analis teknologi ya yang bisa mempelajari bagaimana pola kita, dan itu bisa dipelajari juga oleh para pelaku kejahatan. Jadi kita mulai hati-hati yuk terkait hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih di dunia digital saat ini karena kebebasan ekspresi itu kadang menimbulkan suatu budaya yang kurang baik gitu. Apa sih yang terjadi? Sekarang sudah muncul budaya baru. Budaya apa sih? Yaitu budaya cyberbullying. Tadi Pak Faisal sempat cerita tentang cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Kalau misalnya diambil singkatnya, yaitu pembulian atau perundungan yang menggunakan teknologi digital atau pembulian yang dilakukan di dunia digital. Nah, kenapa sih orang itu melakukan cyberbullying? Apa sih penyebabnya gitu? Kenapa sih orang itu suka banget bully gitu? Penyebabnya karena perkembangan teknologi kita saat ini sangat pesat ya teman-teman gitu. Tadi juga Bang Olan sempat cerita nih terkait bagaimana sih pesatnya teknologi saat ini, apalagi sekarang udah ada AI ya, ChatGPT, wah semua sangat dimudahkan gitu. Tapi hal itu tidak diimbangi dengan kontrol diri kita atau kontrol sosial kita. Kita kadang merasa, komentar di akun orang, bisa komentar apa saja, itu hal biasa kok gitu. Kita kadang suka ikut-ikutan orang lain aja gitu. Padahal hal itu tidak bisa kita anggap biasa ya teman-teman gitu. Kita jangan menormalkan hal-hal yang kita anggap tidak biasa. Misalnya membuli itu, kamu aja yang baperan gitu. Padahal kan itu hanya ngomong biasa. Tidak seperti itu ya teman-teman. Yang namanya bully tetap bully dan kita harus waspadai. Ingat ya teman-teman, segala apapun yang kita lakukan ada resiko hukumnya.
Dan kita juga harus ingat terkait jejak digital kita ya teman-teman. Nah, kenapa sih Kak Gina kayaknya jejak digital itu penting banget gitu. Tadi mungkin Bang Aldi sempat singgung-singgung dikit terkait bagaimana kita membuat postingan dan itu bisa dipelajari dan itu bisa menjadi jejak digital kita teman-teman. Postingan apapun yang kita lakukan itu akan menetap ya teman-teman gitu. Jadi biasakan untuk selalu saring sebelum posting ya. Atau kita juga harus selalu sabar sebelum sebar. Kenapa harus seperti itu? Karena saya juga pernah menjadi pendamping untuk salah satu kegiatan bagaimana ada pengrekrutan gitu, suatu kegiatan seleksi. Misalnya di sini ada teman-teman seleksi beasiswa atau yang mau melamar kerja gitu. Biasanya suka ada seleksi dulu dan saya pernah bergabung di tim untuk mencari jejak digital para peserta. Nah, hati-hati ya teman-teman, kita nganggapnya itu postingan biasa kok gitu, nggak ada hal yang spesial, tapi ingat teman-teman, hal itu bisa menjadi jejak digital kita. Jadi mulai saat ini, yuk biasakan sebelum memposting berpikir dulu, ini akan berbahaya nggak ya untuk masa depan kita, ini akan bermanfaat nggak ya untuk masa depan kita. Nah, biasakan untuk berpikir hal-hal seperti itu sebelum melakukan posting. Nah, terus gimana sih Kak Gina caranya biar kita tahu kalau ini tuh cyberbullying atau bukan gitu? Biasanya cyberbullying itu dilakukannya secara sengaja ya teman-teman dan memiliki memiliki atensi untuk menyakiti gitu. Dan biasanya dilakukannya ini secara berulang-ulang. Nah, bagi teman-teman yang merasa kayaknya teman kita selalu melakukan ini deh, berulang-ulang deh, ini bisa diwaspadai apakah ini termasuk cyberbullying. Dan biasanya mereka menggunakan metode komunikasi secara online, misalnya melalui pesan teks atau dia melakukan komentar di media sosial kita. Biasanya mengancam atau mempermalukan atau melakukan pelecehan ya teman-teman. Nah, terus kita gimana sih gitu? Kenapa sih orang itu masih suka melakukan cyberbullying gitu? Biasanya cyberbullying itu terjadi karena dampak rendahnya pemahaman kita atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kadang kita tidak mampu memahami batasan-batasan kebebasan berekspresi kita, suka melakukan perundungan cyber atau melakukan ujaran kebencian. Atau di sini bagi teman-teman suka melakukan pencemaran nama baik atau provokasi gitu. Kadang mengarah pada cyberbullying di ruang digital itu sendiri. Nah, kita sekarang sudah menjadi negara demokrasi ya, bukan berarti demokrasi itu bisa berbicara semaunya ya teman-teman gitu. Terus kadang kita juga memiliki ketidakmampuan kita membedakan keterbukaan informasi di ruang publik itu sendiri, atau kita suka melakukan pelanggaran privasi ya teman-teman gitu. Nah, padahal Indonesia sendiri memiliki apa sih? Indonesia sendiri memiliki nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita dapat jadikan sebagai landasan kita berbudaya di ruang digital itu sendiri. Nah, kemudian apalagi sih nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri kita bisa jadikan sebagai landasan. Misalnya sila pertama mengajarkan kita untuk saling menghormati atas perbedaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui terkait kesetaraan dan keharmonian. Dan sila keempat mengajarkan kita demokratis dan sila kelima mengajarkan kita untuk gotong royong. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita mengetahui nilai-nilai budaya digital, budaya Pancasila, bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan kita digital ya teman-teman. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini sebagai landasan kita yang ada di ruang digital. Nah, bagaimana sih kita mengetahui caranya melihat, oh kalau ini itu korban cyberbullying. Nah, mungkin Kak Admin bisa dibantu, ada sedikit video ya yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Bisa dibantu Kak Admin?
Nah, tadi ada sedikit video ya terkait apa sih? Nah, bagaimana jika cyberbullying itu terjadi? Bagaimana caranya jika kita melihat korban cyberbullying? Nah, yang harus kita lakukan pertama apa sih? Yang pasti jangan diam ya teman-teman gitu. Kita harus berani speak up gitu. Kita harus tetap tenang juga gitu. Kalau ada orang yang membuli kita gitu, biasanya mereka memancing emosi kita gitu. Kita harus tetap tenang. Terus udah gitu kalau kita merasa oh itu mengganggu kita, blokir saja atau lakukan settingan di sosial media kita. Kemudian bagaimana caranya? Kumpulkan juga bukti-bukti sebagai laporan kita. Kemudian cari bantuan untuk melaporkannya. Kemudian misalnya kalau di sini ada guru BK, ada Pak Faisal gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa nih lapor ke Pak Faisal jika merasa menjadi korban bully. Caranya gimana? Ya kita harus berani untuk berbicara. Kemudian teman-teman juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Bagaimana sih caranya kita terus meliterasi diri kita. Terus apalagi sih yang harus kita lakukan gitu kalau kita mengetahui ternyata kita kena bully nih gitu. Separah apa sih dampaknya pembulian ini? Tadi Pak Faisal sempat cerita juga terkait apa sih bahaya dari dampak bullying ini. Pertama, ini akan memiliki gangguan terhadap kepercayaan diri orang yang dibully ya teman-teman. Kemudian kita juga merasa memiliki gangguan pada saat makan karena kita ngerasa kok kepikiran terus ya gitu. Kok kenapa ya tadi dia membuli kita gitu. Biasanya hal ini juga berpengaruh kalau misalnya pembulian terjadi di sekolah, kita juga suka malas sekolah gitu. Kemudian suka sulit fokus untuk belajar atau kadang ada beberapa teman kita yang memilih sering bolos gitu. Akibat sering bolos ini apa sih? Prestasi akademik kita terus merosot. Terus banyak sekali terjadi putus sekolah ya teman-teman akibat pembulian ini dan mengalami depresi. Kok Kak Gina separah itu sih sampai terjadi depresi? Ingat ya teman-teman, hal yang kita anggap biasa menurut diri kita belum tentu menurut orang lain. Kadang hal ini menjadi masalah untuk orang lain. Kadang kalau misalnya kita dibilang, ih kamu gendut deh gitu. Bagi kita biasa saja gitu, hanya memang mengungkapkan perasaan saja. Tapi bagi orang itu menjadi pikiran tersendiri. Oh, apa emang saya gendut ya gitu. Kenapa sih orang bully saya gitu. Dan itu bisa menjadi kecemasan untuk diri seseorang itu. Dan banyak sekali ya, tidak hanya orang biasa, artis-artis pun banyak yang melakukan bunuh diri gara-gara pembulian. Jadi sebahaya itu ya teman-teman pembulian itu terjadi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Indonesia untuk mencegah pembulian? Nah, bagi teman-teman nih di sini yang hobinya misalnya hanya menggambar misalnya atau membuat animasi. Animasi tidak perlu bagus ya, sederhana gitu. Bisa seperti yang tadi ada di tayangan gitu. Itu aplikasi sederhana gitu. Gambar sederhana, tapi bisa berdampak. Banjiri ruang digital kita dengan konten-konten yang baik. Agar apa? Agar konten-konten yang tidak baik itu tertutup dengan konten baik yang kita sebarkan di ruang digital ya teman-teman. Misalnya teman-teman pengen bercerita terkait bullying, punya pengalaman
pembulian. Nah, teman-teman juga bisa sharing tips-tips yang teman-teman atau yang teman-teman rasakan gitu. Saya kemarin dibully, tapi saya bisa lapor kok ke guru saya berani kok bercerita, misalnya guru BK-nya di sini Pak Faisal, saya berani kok cerita ke Pak Faisal gitu. Saya tidak nyaman dengan apa yang terjadi, yang saya rasakan. Saya tidak nyaman dibully oleh kakak kelas atau teman saya. Itu bisa disampaikan teman-teman. Ingat ya, Indonesia itu punya kita, generasi yang memiliki etika baik, generasi yang akan menciptakan budaya yang baik di ruang digital ini. Kita bukan generasi yang suka melakukan cyberbullying, kita bukan generasi tim bully-bully, tapi kita generasi Indonesia yang memiliki etika yang baik. Jadi, apa sih yang kita bisa lakukan di dunia digital ini? Dunia digital, dunia kita sekarang ini ya teman-teman, yuk mari kita mengisinya dan menjadikan ruang digital ini menjadi ruang yang berbudaya, ruang di mana kita menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran terkait kok seru banget ya budaya media digital ini, ternyata bukan hal yang sederhana kita menciptakan budaya yang baik di ruang digital ini. Teman-teman juga bisa membaca modul budaya bermedia digital dengan cara mengunduh di literasidigital.id, atau misalnya pengen tahu nih budaya bermedia digital itu apa sih gitu, bisa juga follow dari IG dari Siberkreasi. Nah, sebelum saya tutup nih presentasi saya hari ini, ada kata-kata cantik semoga bisa menjadi motivasi di siang hari ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini, kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gina atas pemaparannya seputaran budaya digital ya. Semoga semuanya terhindar dari yang namanya cyberbullying gitu kan. Amin. Oke, itu dia ketiga aspek yang sudah diberikan oleh para narasumber untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Akan ada 3 pertanyaan yang sudah terpilih, akan saya bacakan dan juga langsung jawab ya sama para narasumber yang bersangkutan. Oke, langsung saja kita ketemu pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Syarah Safira, untuk Pak Olan ya. Di era digital saat ini, kesadaran tentang moral dan etika dalam masyarakat makin menurun, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Menurut Bapak, adakah cara yang menarik agar masyarakat, khususnya anak-anak, lebih memperhatikan etika dan moral melalui media sosial, di saat konten-konten tentang moral itu sering disepelekan? Namun untuk konten-konten yang tidak sepantasnya ditonton malah menjadi suatu yang menarik. Begitu, terima kasih. Oke. Bapak Olan boleh dibantu dijawab ya? Oke. Syarah Safira ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Di mana di era digital sekarang tuh banyak sekali tontonan yang bisa merubah tingkah laku, terus cara bicara sama orang terdekat kita jadi lebih tidak baik. Oke. Nah, caranya sih salah satunya adalah kita membatasi tontonan kita, karena tontonan di televisi atau di YouTube itu kan ada kriterianya, apakah itu untuk anak, apa itu untuk dewasa. Nah, kita lebih baik menonton sesuai kriteria tersebut. Nah, itu biar kita jadi paham betul ya kesesuaian antara tontonan kita sama umur kita. Jadi kita pun saat berkomunikasi jadi bisa lebih baik lagi. Dan tentunya tadi kita cakap ya, makanya kita harus cakap menggunakan media digital mulai dari kriteria tontonan tersebut. Dan saya itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Jadi sudah ada sebenarnya pencegahannya. Jadi kita tinggal mengikuti saja ya aturan-aturan yang berlaku begitu. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Olan. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Wah, dari Fasyan Alir ya buat Pak Aldiar. Bagaimana jika kita mempunyai teman yang sering dibully oleh salah satu siswa di sekolah yang orang tuanya investor di sekolah? Salah satu donatur terbesar di sekolah yang berkontribusi dan membangkitkan kembali kejayaan sekolah. Sehingga saat kita mengadu kepada guru, tidak
kita hanya diminta untuk tutup mulut saja, bahkan diancam jika sampai membocorkan bahwa siswa yang membuli telah melakukan perbuatan bully. Saya dan teman saya dibully hanyalah siswa yang dibilang cukup dalam hal ekonomi. Kita tidak mempunyai bukti kuat selain bukti fisik serta perlakuan teman saya ini. Bagaimana cara kita dengan teknologi yang kita punya untuk membuat masyarakat sekitar percaya bahwa siswa ini membuli? Oke, sebagai pilar keamanan, adakah saran untuk saya dan teman saya ini? Wah, ini semoga hanya pertanyaan ya, bukan benar-benar terjadi gitu ya, sama Fasyana Alir ya. Semoga hanya ilustrasi saja. Boleh Pak Alir dibantu dijawab ya. Oke, terima kasih Fasyan Alir. Pertanyaannya ya sangat panjang sekali dan ini sangat sedikit apa ya? Ini semoga ya memang tadi sebenarnya Mbak Putri semoga ini cuma ilustrasi ya, cuma ilustrasi tidak terjadi nyata. Cuman memang kalau jika memang ada kejadian seperti itu, bagaimana untuk membuktikan ya intinya ya, bagaimana untuk membuktikan bahwa dia si siswa ini menjadi korban cyberbullying. Kalau saat ini kan cukup efektif dengan video ya. Banyak sekali kasus yang sebelumnya tidak diketahui banyak orang, tapi semua orang jadi tahu karena ada rekaman videonya sebagai bukti gitu ya. Meskipun memang itu suatu tindakan yang masih pro kontra, kenapa direkam aja, kenapa nggak dibantu gitu, pasti ada aja yang bilang kayak gitu. Tapi kan kita memang dalam merekam itu kan ada ada tujuan untuk supaya kita bisa memberikan justifikasi bahwa kejadian itu benar terjadi gitu kalau ada rekaman video. Paling kalau dari sisi teknologi itu yang bisa kita gunakan ya, kita record aja perlakuannya sambil setelah itu ya kita lerai, kita sebisa mungkin juga ke si siswa pembulinya ya kita kasih pemahaman juga bahwa perbuatan dia juga tidak benar. Banyak contoh kasus yang sudah terjadi di luar sana bahwa para pembuli ini pun mendapat hukuman yang cukup serius saat ini tuh cukup sangat disorot oleh pemerintah ya. Cyberbullying ini, perundungan ini cukup disorot. Jadi kalau ada bukti video aja sebenarnya udah cukup gitu, udah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar melakukan tindakan itu dan bisa diproses ke tahap berikutnya. Terlepas dia anak seorang investor terbesar, kalau dari ilustrasinya ya, kalau ada bukti sih biasanya akan diproses, ada bukti dan banyak saksi ya. Itu sih jawaban dari saya, semoga terjawab. Ya, semoga membantu dan tidak benar-benar terjadi sekali lagi ya. Terus sekarang kita akan menuju ke pertanyaan ketiga untuk hari ini. Oke, dari Kak Fahmi Septian buat Ibu Gina, di tengah lenturnya etika, budaya, dan belum terliterasi, serta skill yang rendah dalam berkomunikasi, khususnya dalam dunia digital, kerap kali muncul tindakan verbal maupun non-verbal yang memicu cyberbullying, khususnya anak-anak yang menjadi pelaku dan korbannya. Tindakan apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya untuk menanggapi hal tersebut? Di sisi lainnya, kita sebagai orang tua yang selalu membatasi seorang anak, pasti si anak juga akan menggunakan cara lain sampai mendapatkan apa yang diinginkan ya. Mohon arahannya Ibu Gina. Baik, bagus sekali juga ini pertanyaannya. Boleh langsung dibantu dijawab ya Bu. Iya, terima kasih Mas Fahmi apa Pak Fahmi ya gitu. Bagaimana sih sebagai orang tua jika kita merasa misalnya oh anak kita cerita nih ke kita terkait dia terjadi pembulian secara verbal atau non verbal gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Biasanya anak mau bicara itu udah sesuatu yang luar biasa ya Kak Putih ya gitu. Bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaan dia gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus apa sih? Ya harus mendengarkan gitu. Bagaimana anak mau bercerita ke kita tentang apa yang dia alami. Nah, kalau misalnya ternyata hal ini berdampak nih, misalnya terjadinya di sekolah. Ya kita sebagai orang tua komunikasikan dengan guru di sekolah. Apa sih upaya-upaya yang bisa kita solusikan bersama terkait permasalahan yang terjadi. Mungkin seperti itu ya gitu, dan kita harus selalu ciptakan ya ruang budaya digital yang baik gitu. Bagaimana cara kita menjelaskan ke anak kita terkait kita harus bagaimana sih bersikap baik di ruang digital, hal apa sih yang boleh dan enggak kita lakukan gitu. Nah, kita sebagai orang tua sampaikan kepada anak ya dengan cara bercerita atau misalnya sharing cerita kayak
tadi main sosmednya ngapain aja, dan biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya memfollow akun anak saya gitu, agar kita tahu apa sih yang biasanya dia cari, dia komunikasikan di ruang digital dia ya, Kak Putih ya, kalau saya seperti itu. Oke, baik. Jadi kita harus benar-benar menjaga komunikasi ya, agar tetap saling terbuka gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih bantuan jawabannya. Itu dia ketiga pertanyaan yang sudah terpilih. Terima kasih buat yang bertanya dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili ya kebanyakan pertanyaan dari peserta untuk hari ini. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya ingin memanggil kembali ketiga pembicara kita untuk memberikan closing statement atau kesimpulannya ya. Baik, kita akan mulai dari pilar pertama dulu. Boleh langsung Pak Olan diberikan closing statement-nya. Seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi, untuk menjadi masyarakat yang cakap di dunia digital, kita harus meningkatkan terus kompetensi diri kita agar fitur dan perangkat pada aplikasi yang kita gunakan itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu aja. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya ya. Silakan kepada aspek kedua, Bapak Aliar. Oke, closing statement dari saya buat adik-adik semua di sini, singkat aja, posting yang penting, jangan yang penting posting ya, supaya kita terhindar dari cyberbullying salah satunya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Yang terakhir, boleh dari Ibu Gina. Kalau dari saya, yuk kita jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita untuk berbudaya baik di ruang digital. Iya, baik. Oke, itu dia. Terima kasih banyak. Dan saya juga akan memberikan resume sedikit saja ya untuk hasil diskusi kita untuk hari ini. Dari aspek kecakapan digital, kita sudah tahu cakap digital itu mencakup juga kita paham isi aplikasi dan juga perangkat digital. Dan tadi juga sudah ada bagaimana cara mengasah soft skill, hard skill kita gitu kan ya. Dan salah satunya dengan mengikuti webinar seperti ini. Selanjutnya dari keamanan digital, tadi sudah ada kenapa kita harus aware, latar belakang kenapa kita harus memperhatikan kenapa harus menjaga keamanan digital ya. Dan pastinya tadi juga sudah diberikan virus-virus apa yang harus kita hindari ya, dari mulai malware, trojannya, terus worm yang segala sesuatu bisa merusak perangkat digital kita, dan cara-cara agar aman bermedia digital. Jangan lupa aktifkan 2FA dan memakai password yang kuat. Selanjutnya dari budaya digital, tadi sudah tahu latar belakangnya apa, kenapa kita butuh budaya digital. Dan bisa dibilang juga mungkin mengaburnya kepribadian bangsa, menurunin sopan santun, dan pastinya tujuannya adalah salah satunya untuk memberikan etika pada ruang digital, begitu ya. Itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Sekarang saya akan menuju ke pengumuman pemenang ya. Pengumuman pemenang untuk 10 peserta terpilih mendapatkan dompet digital dan juga e-wallet. Ini dia pemenangnya. Oke, daftar pemenang sudah keluar, bisa dicek masing-masing namanya. Ya, selamat untuk ke-10 peserta. Ini salah satunya, ada 3 orang yang tadi bertanya, sudah pasti dapat juga, dan 7 orang lainnya. Selamat ya buat para peserta ya. Oke. Terima kasih nih buat para narasumber, dan pastinya saya juga ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya. Boleh langsung dicek saja kira-kira linknya apa. Daftar hadirnya bisa diakses di link yang sudah diberikan oleh admin ya di kolom komentar. Dan nanti sertifikat elektronik yang menanyakan ini tenang saja akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai, begitu ya. Gak terasa sudah 2 jam kita mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Terima kasih untuk para narasumber, untuk para netizen asing Indonesia, dan juga para teman-teman di Banten nih. Terima kasih Bapak Ibu Guru, dan pastinya untuk Kakak JBI ya kan yang sudah menerjemahkan juga untuk hari ini. Akhir kata nih, semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua ya untuk lebih berkembang lagi di dunia digital. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Akhir kata saya Putri Nika Sasti, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.
hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. Oh, 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 meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih